perkenalkan nama saya Kantin Aziza dengan NIM G00240078 dari kelompok B5 ingin membuat video laporan praktikum. Jadi di sini udah bisa terlihat ya pertanyaannya. Jadi pertama ada jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior, lalu ada jelaskan sistem otot yang ada di abdomen, lalu ada jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Nah, jadi aku udah nyiapin. Nah, di sini bisa dilihat ya dari atas itu ada vagina musculi recti abdominis, ada thallus subcutanea panicus adiposus di sini, ada linea alba, ada musculus rectus abdominis, ada vena epigastrica superior, habis itu ada musculus externus abdominis aponeurosis, ada vagina musculi recti abdominis yang di sini, terus ada musculi obliquus internus abdominis, musculi externus abdominis, ada musculi intercostals, ada transversus abdominis ini ya bisa dilihat itu udah ada panahnya. Jadi terus habis itu di B ada umbilicus di sini ya, umbilicus. Ada annulus umbilicalis di sini, ada fascia transversalis, ada musculus rectus abdominis. Lalu kalau di sampingnya lagi ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, ada musculus transversus abdominis. Di bagian sini ada vagina musculi recti abdominis lamina anterior, ada plica umbilicalis mediana, ligamentum umbilical medianum. Sini dia di tengah. Ada musculus pyramidalis, ada musculus rectus abdominis, ada vena epigastrica inferior. Tadi kan ini yang di atas superior ya. Lalu ada plica umbilicalis lateralis. Terus ada chorda arteria umbilicalis di sini ya. Lalu ada lanjut ke bagian yang paling dalam ini ada ligamentum longitudinal anterius, ada vertebra lumbalis corpus vertebra di sini, ada di sini ada transversus abdominis, obliquus internus abdominis, obliquus externus abdominis. Di sini ini masih bagian yang tadi ya, belum masuk ke dalam. Tapi tadi belum aku sebutin kayaknya. Terus habis itu di bagian yang dalam sini itu ada musculus psoas minor, ada psoas major juga, ada musculus quadratus lumborum, ada latissimus dorsi, musculus latissimus dorsi, fascia columbalis lamina profunda, ada ilocostalis lumborum, longissimus thoracis, fascia thoracomalis, lamina superficialis. Nah, jadi tadi itu berdasarkan udah apa yang aku jelasin ini ya. Intinya tuh yang pertama ada kulit di bagian luar, habis itu ada fascia superficialis, fascia Kemper, dia ada fascia Kemper sama scarpa, habis itu fascia profunda, terus ada muskulnya atau otot-ototnya. Itu ada musculus et aponeurosis. Nah, dia itu ada musculus obliquus externus abdominis, internus abdominis, transversus abdominis, rectus abdominis, pyramidalis abdominis, sama fascia transversalis. Ini yang lanjutnya ada fascia extra peritonealis, lemak, sama peritoneum parietal. Nah, itu untuk yang dinding abdomen anterior. Lalu kalau misalkan dinding abdomen posterior, ini bisa dilihat ya. Di bagian sini ada fascia superficialis. Ada kulit yang ini bagian paling luar, ada aponeurosis, ada fascia transversalis di sini, ada fascia extraperitonealis di sini, terus ada peritoneum parietal, peritoneum visceral, ini visceral. Ada musculus obliquus internus abdominis, ada musculus transversus abdominalis, ada musculus obliquus externus abdominis di sini. Nah, lalu terus berdasarkan apa yang tadi aku udah jelasin, ini ada kulit, fascia superficialis dorsi, musculus yang terbagi jadi pertama tuh ada latissimus dorsi, kedua ada obliquus externus abdominis, ada erector spinae, musculus longissimus dorsi, terus ada M serratus posterior inferior, lalu lapisan ketiga ada M multifidus, terus habis itu M interspinalis, ada M obliquus internus abdominis, ada lapisan keempatnya itu ada M quadratus lumborum, ada M
iliopsoas, habis itu M transversus abdominis, ada fascia extraperitonealis, jaringan lemak sama peritoneum parietal. Jadi dia mirip sih sama yang anterior. Lalu lanjut ke sistem otot yang ada di abdomen. Nah, jadi sistem otot yang ada di abdomen itu dia ada yang pertama tadi musculus rectus abdominis, dia itu terletak di bagian anterior abdomen. Otot ini berfungsi untuk menekuk tulang belakang ke depan, memberikan dukungan pada postur tubuh. Ya, jadi ini bisa dilihat ya tadi rectus abdominis. Ini di sini ya rectus abdominis. Ini yang kasih warna terang. Nah, lalu yang kedua ada musculus obliquus externus abdominis. Nah, ini otot ini terletak di sisi luar dengan serabut yang membentuk ke arah serong ke bawah, berfungsi dalam rotasi dan fleksi lateral batang tubuh. Jadi obliquus externus abdominis itu ini kan kalau internus ya. Jadi kalau externus di sini. Tuh, bisa dilihat ya. Nih, terus selanjutnya ada internus abdominis, musculus internus abdominis. Dia ini terletak di bawah otot atau M obliquus obliquus externus dengan serabut yang berbentuk arah serong terbalik. Ini fungsinya kayak serupa dalam lokasi dan rotasi dan fleksi lateral nih. Nah, kalau internus. Ini kalau yang externus. Lalu selanjutnya ada musculus transversus abdominis. Ini tuh organ terdalam musculus terdalam dengan serabut yang berjalan horizontal, berfungsi menstabilkan dinding abdomen dan meningkatkan tekanan intra-abdominal. Ini transversus. Lalu ada musculus plexus major dan minor. Dia ini terletak di bagian posterior abdomen, berfungsi untuk fleksi pinggul dan stabilitas lumbar. Nah, terus habis itu musculus quadratus lumborum ini terletak di posterior, membantu dalam stabilisasi tulang belakang dan gerakan lateral. Terus lanjut ke struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Jadi, struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya itu ada pertama peritoneum. Jadi dia ini membran sel-sel melapisi abdominal dan organ-organ dalamnya, terbagi menjadi peritoneum parietal yang melapisi dinding rongga, terus visceral yang melapisi organ. Nah, peritoneum ini memberikan dukungan struktural memungkinkan pergerakan organ. Nah, di sini ada mesenterium. Dia lipatan peritoneum yang menghubungkan usus ke dinding abdominal, menyediakan pasokan darah dan saraf ke organ pencernaan. Ini ya di sini. Kasih merah deh ini. Nah, habis itu ada ligamentum nih, struktur fibros yang menghubungkan organ ke dinding abdominal atau antar organ, seperti ligamentum gastrokolik menghubungkan lambung dengan usus besar, dan ligamentum hepatoduodenal menghubungkan hati dengan duodenum. Habis itu omentum lipatan peritoneum yang menggantung dari lambung. Omentum mayor berfungsi sebagai pelindung organ-organ dalam serta menyimpan lemak. Ini mesenterium. Terus ada omentum majus, ini majus, habis itu nih omentum minus mayor sama minor. Nah, habis itu oke, udah lanjut ke laporan kedua. Jadi di sini langsung aja ke perintahnya. Jadi kayak sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior. Lalu mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana sih kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakos di all you can eat. Jadi langsung aja di sini. Nih, pertama ada cavum oris. Nah, cavum oris itu ada vestibulum oris di sini ya. Nah, di situ dia definisinya itu vestibulum oris itu adalah ruang yang terletak di luar gigi, dentes, dan gingiva, dibatasi oleh bibir labia atau pipi buke. Terus batasannya itu ada antara lateral itu labium superioris et inferius oris dan corpus adiposum buke, superior lipatan membran mukosa dari labium superioris oris dan corpus adiposum buke ke arah gingiva. Dorsalnya proses alveolaris maxillae et mandibulae dan arcus dentalis superior et inferior. Kalau di inferior itu ada lipatan membran mukosa dari labium inferius oris dan corpus adiposum buke ke arah gingiva. Kalau posteriornya itu isthmus faucicum. Di sini ya, ini isthmus faucicum.
Nah, oke, lalu langsung ke cavum oris proprium. Nah, definisinya itu cavum oris proprium itu adalah kayak bagian dari rongga mulut yang terletak di belakang gigi. Nah, dia tuh batasannya tuh ada dentes, posterior itu kalau di anterior, kalau di posterior itu orofaring, kalau di superior itu palatum, palatum durum dan palatum mol, habis itu inferior itu di atas otot dasar mulut kayak musculus mylohyoideus. Nah, ini palatum mol tadi ya, sama palatum durum ini batasnya. Oke, lanjut lagi ke orofaring. Oh, ini maaf kepotong. Jadi orofaring itu kayak bagian dari faring yang terletak di antara palatum mol dan epiglottis, dan itu fungsinya sebagai saluran untuk makanan dan udara. Nah, batasannya itu kalau di anterior itu ada lidah. Terus kalau misalkan di lateral tuh dibatasi oleh lengkung palatoglosus dan tonsil palatina. Kalau posterior itu memanjang dari tubuh vertebra cervical kedua hingga C3. Jadi C2 sampai C3. Nih. Bisa dilihat ya. Terus orofaring itu yang ini ya guys. Nih orofaring. Nah, lalu strukturnya itu tonsil palatina, jadi kelenjar limfoid yang berfungsi sebagai simptom ketebalan. Terus kalau mukosanya itu dinding orofaring dilapisi oleh epitel squamosa berlapis keratinisasi. Fungsinya itu buat mengalirkan makanan, cairan dan udara dari mulut ke esophagus dan laring, berperan dalam proses menelan, deglutusi dan berbicara. Lanjut ke esophagus. Esophagus yang ini. Oke. Esophagus itu adalah tabung muskularis yang berfungsi kayak menghubungkan cavitas oris dengan gangster ventriculus. Nah, fungsinya itu mengangkut makanan dari mulut ke lambung. Nah, strukturnya itu panjangnya sekitar 25 cm, bagiannya itu ada pars cervicalis, bagian atas yang terletak di atas leher. Terus habis itu terletak di leher. Pars thoracica, bagian tengah yang melalui mediastinum posterior. Terus ada pars abdominalis, bagian bawah yang memasuki abdomen melalui tingkat vertebra T10. Yang ini ya guys, T10. Saya dilihat. Nih, supaya opening the diagram for your extend lungs posteriorly. Nah, terus habis itu lanjut fungsinya itu gerakan peristaltik, mendorong bolus makanan dari faring ke lambung melalui kontraksi otot. Habis itu sphincter esophagus inferior membuka dan membiarkan makanan masuk ke lambung, menutup atau untuk mencegah reflux isi lambung. Jadi kayak esophagus ada 3 pars kan cervicalis, jadi ada dari 6 sampai vertebra 1, terus thoracalis itu vertebra 1 sampai 10. Terus kalau ini abdominalis itu vertebra 10 sampai vertebra 11. Oh ya, tadi untuk lambung itu untuk bahasa anatomi tadi gaster ya, atau bahasa Inggrisnya gaster. Jadi tadi aku salah bilang untuk lambung. Jadi kalau misalkan di anatomi harus pakai Inggris, jadi gaster atau nih bahasa Inggrisnya. Nah, jadi lanjut ke gaster. Jadi di kardianya itu definisinya tuh kardia itu adalah bagian paling atas lambung. Ini yang berbatasan langsung dengan esophagus. Fungsinya itu memiliki sphincter kardia yang mencegah isi lambung kembali ke esophagus, berfungsi sebagai pintu masuk makanan dan ke kerongkongan. Terus lanjut fundus. Fundus itu ini ya fundus. Itu bagian melengkung di atas kardia, terletak di bawah diafragma. Fungsinya itu sebagai tempat penyimpanan gas dan makanan sementara. Juga berperan sebagai proses enzim pencernaan kayak pepsinogen. Nah, terus habis itu ada korpus badan lambung. Nah, korpus itu bagian terbesar dari lambung. Fungsinya itu kayak sebagian besar proses pencernaan terjadi di sini nih, dengan makanan dicampur dengan asam lambung, acidum hydrochloricum dan enzim untuk memecahnya sebagai partikel lebih kecil. Terus ada antrum. Di sini nggak ada keterangannya sih, cuman aku jelasin aja. Antrum itu bagian bawah lambung yang dekat dengan pilorus. Nah, fungsinya itu
menyimpan makanan sebelum dipindahkan ke usus halus atau duodenum. Jadi berfungsi dengan cairan lambung untuk mempersiapkan pencernaan lebih lanjut. Terus ada pylorus tuh definisinya itu adalah bagian akhir lambung yang menghubungkan lambung dengan duodenum, intestinum duodenum. Nah, fungsinya itu mengandung sphincter pylori yang mengontrol cairan aliran kim dari lambung ke usus halus dan mencegah aliran balik. Nah, ini tadi penjelasannya ya. Di gaster atau lambung tuh ada 4 bagian, ada fundus gastricum, pars cardiac, corpus gastricum, rugae plica gastrica, ada pars plica antrum canalis splenometrium, habis itu gastroepiphyseal sphincter atau LES, ada M pylori, ada curvatura gastrica major, mayor sama omentum minus, mayor, habis itu curvatura minor atau omentum minor, habis itu orificium kadi siakum setinggi vertebra thoracica 11, habis itu orificium pyloricum setinggi vertebra lumbe 1. Nah, habis itu ada pertanyaannya lagi, gimana sih kompensasi sphincternya itu? Nah, jadi kalau misalkan Randy makan di restoran all you can eat, beberapa mekanisme tubuh itu bekerja. Jadi ada geras peristaltik. Jadi otot di dinding esophagus itu berkontraksi secara peristaltik untuk mendorong bolus makanan ke dalam gaster. Habis itu relaksasi sphincternya itu ketika bolus makan mencapai sphincter esophagus inferior relaksasi untuk membiarkan makanan itu masuk ke gaster. Jadi setelah makanan masuk, sphincter ini menutup kembali untuk mencegah reflux. Nah, habis itu ada pencampuran di gaster. Dalam gaster tuh makanan itu dicampur dengan asam lambung dan enzim pencernaan melalui kontraksi otot lambung atau peristaltis membentuk massa kental yang disebut kim. Nah, regulasi rasa kenyang. Jadi kalau Randy makan terlalu cepat dalam jumlah banyak, sinyal rasa kenyang tuh mungkin belum sepenuhnya diproses oleh otak. Jadi sehingga dia merasa tidak nyaman meskipun baru mulai makan. Nah, oke. Menjelaskan tentang laporan ketiga. Jadi di sini pertama langsung aja ke pertanyaan, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum, jelaskan struktur bangunan di kolon, jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan penggunaan feses. Jadi ini aku udah nyiapin. Nah, bedanya jejunum sama ileum. Jadi yang biru ini jejunum ya. Terus kalau misalkan yang kuning ini ileum. Kuning atau hijau deh, ileum. Nah, kalau jejunum itu adalah bagian kedua dari usus halus terletak setelah duodenum. Jadi ini kelihatannya ya, jadi habis duodenum itu langsung ada jejunum. Jadi beda nih kalau sama ileum, kelihatan kan kalau jejunum itu udah pasti setelahnya duodenum. Nah, dia tuh panjangnya sekitar 2,5 meter. Strukturnya memiliki dinding yang lebih tebal dan banyak lipatan plica circularis dibanding ileum. Jadi mukosa jejunum tuh lebih kaya akan pembuluh darah sehingga tampak lebih kemerahan nih. Tapi di sini nggak kelihatan ini ya guys, karena diwarnain biru. Lalu fungsinya tuh dalam penyerapan nutrisi, terutama karbohidrat dan protein. Nah, kalau ileum itu bagian ketiga dari dan terakhir dari usus halus terhubung dengan usus besar melalui valva ileocecalis. Jadi panjangnya itu sekitar 3 sampai 4 meter ya, beda. Kalau ini kan 2,5 meter. Lalu strukturnya itu dindingnya lebih tipis dan memiliki dinding sedikit lipatan dibanding jejunum. Terdapat nodul limfatik yang disebut Peyer's patch. Habis itu fungsinya itu melanjutkan penyerapan nutrisi termasuk vitamin B12 dan garam dan madu. Ini kan karbohidrat dan protein. Nah, lanjut lagi ke ini apa yang selanjutnya. Oh ya, struktur bangunan di kolon. Jadi kalau ini langsung aja. Nah, kolon atau usus besar itu terdiri dari beberapa bagian struktur yang beda. Nah, pertama ada sesum yang ini itu bagian dari awal kolon yang terhubung dengan ileum melalui valva ileocecalis. Jadi fungsinya itu sebagai tempat pengumpulan sisa makanan sebelum masuk ke bagian kolon lainnya. Nah, terus habis itu ada kolon ascendens.
Ini yang ini ya guys. Nah, habis itu fungsinya dia tuh adalah kalau bagian yang naik dari sesum ke arah hati. Dari sini ya, ke arah sini. Nih, ke arah hati. Nah, fungsinya itu menyerap air dan garam dan dari sisa makanan. Lalu ada kolom transversum ini. Nah, itu bagian dari horizontal yang melintasi abdomen. Fungsinya itu terlibat dari proses fermentasi sisa makanan oleh bakteri. Terus kalau descendants yang ini yang terakhir ini itu tuh bagian yang turun dari kolon transversum menuju sigmoid. Sigmoid ini. Nah, itu tuh fungsinya menyimpan fase sebelum dikeluarkan. Oh iya, itu bukan terakhir. Jadi ada terakhir lagi. Ini ada kolon sigmoid. Itu adalah bagian terakhir dari kolon sebelum ke rektum. Jadi itu berbentuk S. Nah, eh, apa namanya fungsinya tuh sebagai apa namanya sebagai tempat penyimpanan feses sebelum dikeluarin melalui rektum. Ini aku turunin. Nah, lanjut lagi. Struktur anatomi. Ini tadi yang sigmoid belum dilihat ini sigmoid ya guys. Nah, struktur anatomi yang berhubungan dengan feses itu apa sih? Jadi itu ada rektum dan anal kanal. Jadi rektum itu adalah bagian akhir dari saluran pencernaan yang menyimpan feses sebelum dikeluarkan. Fungsinya itu menampung feses dan memberikan sinyal kepada otak saat proses pengeluaran akan dilakukan. Terus habis itu ada sphincter anal, sphincter ani. Jadi atau sphincter ani. Jadi itu internal sphincter ani itu otot polos yang tidak dapat dikendalikan secara sadar, berfungsi menutup rektum secara otomatis. Lalu kalau eksternal sphincter ani itu otot rangka yang dapat dikendalikan secara sadar, memungkinkan kalau saat pengeluaran feses terjadi. Nah, terus abis itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.